Wes, 1, 2, 3. Agak nahan sih. 60. Ada virtual gear changingnya dia. 100. Dapat berapa kita, Sen? Dapat 15,5 bang. 15,5. Bukan angka yang bagus sih. Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Ya, jadi hari ini kita lagi OTW ke BSD. Mau ganti pelek. Nah, cuman kalau kemarin biasanya kita kalau velg itu kita naikin satu size ya, dari 17 ke 18 atau dari 16 ke 17, dan gue rata-rata kalau ganti pelek itu gue nggak mau yang terlalu gede. Kenapa? Karena kalau pelek makin gede, pertama harganya makin mahal. Ya pastilah, bannya juga pasti makin mahal. Nah, terus yang kedua, performance mobil itu juga berpengaruh. Soalnya semakin gede diameter, ya kan, itu pasti semakin berat peleknya, ya kan. Namanya juga semakin banyak ban yang digunakan, ya kan. Dan yang kedua, karena dia diameternya makin gede, otomatis ketika dia muter, ya, itu juga putarannya jadi lebih banyak. Yang tadinya satu putaran itu misalkan 100 cm gitu ya, sekarang sekali muter jadi 110. Nah, itu yang menyebabkan rasio mobil jadi berubah. Speedometer berubah, kilometer pun juga berubah, juga termasuk ke akselerasinya. Dan biasanya kalau makin gede peleknya dan makin berat, itu ngerem juga makin nggak enak, karena makin berat bebannya. Nah, karena si HR-V ini untuk yang tipe SE, dia udah sama kayak yang versi RS, sama-sama pakai pelek 18. Jadi kita mau ganti pelek yang sama-sama 18 juga, cuma pakai teknologi flow forming yang lebih enteng. Jadi sebelum kita ganti pelek, kita mau ngetes dulu akselerasi 0 ke 100-nya. Nah, setelah itu kita ganti pelek sama yang lebih ringan, ukuran sama, dan bannya pun juga sama. Kita cek 0 ke 100-nya itu berkurang jadi berapa. Sebenarnya tadinya gue juga pengen ngetes konsumsi bahan bakarnya, cuma sekarang udah jam 2 ya, gue takutnya nggak keburu kalau kita muter-muter. Soalnya kalau misalkan kita muter-muternya terlalu singkat, kayaknya nggak bisa jadi perbandingan ya, karena lokasinya harus sama, cara berkendaranya masih sama, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita cuma tes akselerasi aja dulu. Oke, jadi ini 24 menit lagi kita sampai, dan di BSD itu banyak jalanan kosong. Kita perhatikan kalau misalkan jalannya sepi, nggak ada orang dan aman, kita coba tes akselerasi dari 0 ke cepet di jalanan yang kosong. Oke, sekarang kita mau ngetes akselerasinya. AC kita satu aja ya. Terus ini kita masukin ke S. Pedal shifter kita nggak nyalain. Ekonnya mati ya. Ini kalau ekonnya nyala seperti ini ekonnya kita matiin. Auto brake hold-nya kita matikan juga. Kita langsung gaspol aja, pakai metode diinjek rem dulu baru kita lepas rem. Nah, ini mobil udah nggak standar juga by the way. Jadi kita udah tambahin subwoofer di belakang, audio, itu pasti nambah berat. Dan kita posisinya sekarang 2 orang. Berat lu berapa, Sen? 55-an. 55. Gua 85 ya. Wes, 1, 2, 3. Agak nahan sih. 60. Ada virtual gear changingnya dia. 100. Dapat berapa kita, Sen? Dapat 15,5 bang. 15,5. Bukan angka yang bagus sih. Ya emang gue juga ngerasa mobil ini performanya agak menurun dibandingkan dengan yang lama ya. Cuma emang lebih irit aja. Oke. Coba lagi untuk yang kedua kalinya. Verified nggak? Verified. Verified ya. Jadi kalau verified itu dia berarti jalannya lurus. Mana tadi? Yang atas, yang bawah. Nih, dia jalannya lurus, nggak naik turun. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Sekarang kita matiin AC deh, biar lebih kencang. AC off, cuma blowernya kita nyalain. Blower sih harusnya nggak ngaruh. Auto hold-nya udah mati juga. Terus ekonnya juga udah mati. Sekarang kita langsung aja coba. Matiin dulu kali stability controlnya. Nggak bercheat juga sih dimatiin stability controlnya. Oke, berapa dapatnya? 14,75.
Oke, jadi matiin stability control itu lumayan berpengaruh ya, sampai bedanya hampir 1 detik. Dari 15,5 jadi 14,75. Ini AC juga kita matiin tadi. Beban dari kompresornya nggak ada. Sekarang kita nyalain lagi aja. Dan kita dapat 14,7. Mungkin kalau standar terus kita sendiri bisa dapat 14. Nanti kita coba abis ini pas sudah pakai pelek yang lebih ringan, ya. Yuk. Wah, Mas Kevin, apa kabar? Kak Ridwan, baik Kak, sehat. Nih Mas Kevin dari All Your Wheels. Iya, makasih Kak Ridwan udah mampir. Udah berapa tahun di sini, Mas? Kalau di sini jadi offline store sih kita baru jalan 6 bulan Kak. Oh, 6 bulan masih baru. Masih baru, tapi kalau di online kita udah jalan 2 tahun. Oh. Ya, sebelumnya saya dari online Kak, dari tadinya sambil kuliah, jual beli velg, terus habis lulus saya seriusin. Berarti umur berapa sekarang? Saya umur 24, Duh, masih muda banget ya. 25 juga belum. kelahiran 97. 97. Iya Kak Ridwan. Oh, alah. Siap. Luar biasa pengusaha muda nih. Mantap. Thank you. Kak Ridwan juga nih. Apa tuh? Muda. Kita jadi semangatnya ketular nih di otomotif. Semangat apa ya? Iya, ini Iya. pelek-pelek macam-macam ya. Macam-macam Kak di sini. Tapi mostly kita di JF Luxury. Di JF Bisa lihat Luxury di ya. sini, Kak. Iya, banyak produk dari JF Ini udah Luxury. Kita siapin juga. Yang ini produknya ya. Ya, ada yang JF Luxury yang casting dan juga ada yang flow forge. Flow forming. Kita Flow salah- forge ya? Flow forge, ya. Oke. Selama ini jualan JF Luxury gimana? Selama ini, dari awal sih kita cukup antusias sih Kak jualannya ke market juga, dan penjualan kita terhadap produk JF Luxury sih cukup baik di sini. Jadi, Awet nggak tuh? Awet sih Kak, karena untuk bahannya sendiri kan JF Luxury menggunakan aluminium A356 dan Aluminium A356. ya di mana itu merupakan aluminium alloy, bahan yang terbaik untuk dibuat di proses casting. Nah, Emang ada berapa bahan sih biasanya? dari yang kita survei sih ada kurang lebih 3 bahan, cuman untuk detailnya yang lebih jelas sih mungkin dari teknisnya JF yang bisa Orang metalurgi yang iya ngomong ya. lebih bisa jelasin. Kalau kita sih di A356 itu Kak yang di briefing ke kita. Oke. Terus kalau ban berarti juga ada ya di sini ya? Kalau ban kita juga ada dari beragam merek Kak. Nah kebetulan Ada di Continental juga ya? iya ada Kak. Kebetulan di All Your Wheels sendiri kita lebih mayoritasnya yang datang MPV dan SUV Kak. Oke. Kalau untuk city car-nya kita masih baru coba ini nih, masih GT nyari radial ya? ya masih nyari jalan lah. Banyak kan di GT radial Kak. GT radialnya SX2 loh. Yes. Mau balap di Sentul gua rasa nih. Ya mungkin Kak Ridwan pakai juga ya buat Iya. KDRT. Iya. Ada Maxxis juga ya. Maxxis ada buat teman-teman SUV nih yang mau tampilannya lebih sangar. Kita kasih di Maxxis karena budgetnya kan masih di bawah BFG ya Kak ya. Iya. Heeh. Kalau mau yang di kota, Di yang kota, buat BMW Mercy HT Continental. ada. HT itu apa? High terrain. Jadi banyakan untuk di aspal dan juga ban bawaan mobil itu kan rata-rata pakai HT itu Kak. Kalau AT nih lebih menangnya sih lebih gahar. Tapi untuk noise-nya dia pastinya lebih daripada yang HT. Tapi kan tadi lagi ngomongin Continental ya kan. Ini udah langsung dibongkar nih ya berarti ya. Iya. Oke. Kita proses dulu ya Kak. Kita lihat lebar standarnya velg HRV baru ini. Oke. Nah sama tadi nih, aku Yes. lihat di sini tulisannya cat pelek. Cat velg bener. Ini bisa repair juga berarti. Bisa. Jadi di sini kalau untuk repair yang retak pecah itu sebenarnya kita ada pihak ketiga lagi Kak. Oke. Tapi kita di sini menerima repaint untuk warna-warna solid dan juga repolish lips gitu bisa Kak di sini. Yang lips-lips udah gores-gores gitu bisa ya? Ya, kadang kan kalau mobil tua nih, Ah. lipsnya kan kadang udah berumur tuh ada kayak cacing-cacing gitu. Ya. Nah, kita sempurnakan kembali di sini lebih segar lagi. Berapa bisa. tuh ngecat pelek tuh? Oke, kalau kita di sini dari ring kecil misalnya city car sih start 1,5 juta Kak, itu udah 4 Piece ya. pelek. Kalau pengerokan, kalau memang perlu kerok, kita ada tambah biaya lagi lah, sekitar 300 sampai 400%. Per set ya, bukan Yes, per piece ya? Bukan per piece. Oke, kalau yang repair berapa tuh? Kalau repair itu per titik nih Kak, di sekitar 250.000 kalau retak Oke. per titik. Tapi kalau retaknya di muka tuh kita nggak terima Kak. Ya karena bahaya ya. Bahaya, misalnya di spoke-nya gini ya. Jadi barrelnya doang ya? Ya biasa penyakitnya tuh di dalam ini Kak. Tuh, bener kayak yang kemarin bilangnya penyakitnya di dalamnya sini. Iya, di dalam sini nih kalau mau lebih jelas. Dalam sini nih. Dan ini biasanya nggak kelihatan. Iya. Berasanya kalau udah nyetir.
kok 100 geter dari spuring, dari balance tetap aja masih geter ya kan, ternyata ada yang peyang. Iya, kalau enggak kadang anginnya pelan-pelan berkurang terus Kak. Jadi nambah angin terus. Nah biasa bisa dicek tuh kondisi velgnya teman-teman. Oke. Iya. Sip, kalau gitu kita lihat velg yang udah kita siapin ya Siap, buat yang boleh, dulu. Kak. Yuk. Nah, ini dia velgnya nih, desainnya kayak gini. Ini lebarnya berapa dia? Ini velgnya lebar 8. Lebar 8 ya. 8. Sama yang itu bawaan aslinya lebar mana? Harusnya sih lebar ini Kak. Lebar ini. Iya, kalau bawaan asli itu biasa di 7 sampai 7,5 sih kalau Honda. 7 7,5 ya. Walaupun sama-sama 18 ya. Iya, Pakai ban yang asli bisa? bisa. Nggak narik dia? Harusnya sih masih masuk. Harusnya masih masuk ya. Maksimalnya di 8 sih. Kalau 8,5 mungkin kita harus lakukan penggantian ban. Oh, oke. Ntar kita coba lihat ya. Sama sebelum kita pasang, kita mau lepas dulu ban lamanya, terus kita timbang dapat berapa kilo. Habis itu dibandingin sama ini dapat berapa kilo. Nah, nanti ketahuan tuh berapa sih penghematan keringanan. Lebih ringan apa enggak ya? Iya, seberapa ringan sih dibandingkan dengan velg standarnya. Tapi ini sebenarnya nggak apple to apple juga. Harusnya yang sama-sama lebarnya ya. Iya. Nanti kita bandingin aja. Kan tadi kita copot tuh. Ini agak lebar dikit. Jadi kalau misalkan lebarnya sama, ini pasti lebih enteng lagi. Karena ini aja udah enteng ya. Tuh. Jadi kita cek pakai timbangan. Nah, ini nih, velg HRV-nya dari turunin. Kita lihat ya. Nah, Dia berapa lebar jadinya? nah kita bisa lihat di sini nih Kak. Lebarnya 7,5 rata. Oh, Nah. berarti beda setengah ya? Yes, dengan insetnya 55. Oh. Nah, biasa Honda tuh selalu buat velg OEM-nya di range lebar dan inset segini agar tidak keluar bodi. Ya, gitu. Berarti nanti ini agak keluar, apa agak ke dalam? Agak keluar pastinya Kak. Agak Bannya keluar ya. Kalau sekarang kan bisa kita lihat nih Kak, sorry. Lurus ya? Ya, ini kan sebenarnya kan masih ada ruang ya. Heeh. Nah, ini akan lebih penuh lagi nih. Lebar lagi ya berarti ya. Kita tambahin setengah inch di lebar 8. Nah, terus ini nih. Lu bisa nggak sih bikin, kan tadi ada cat pelek. Yes, Di luar HRV itu bagian ininya itu polish, polis. Bisa. silver. Bisa. Yang ininya hitam bisa ya berarti Bisa. ya. Kita Boleh ada, dong coba. kita ada ngerjain seperti Hyundai Santa Fe ya. Heeh. Itu standarnya kan di sininya kan kemarin Polish. polis. Cuman beliau kan dapat mobilnya kalau nggak salah udah dari temennya tuh. Dihitemin. Ditemin, kita balikin lagi tuh Kak. Nah, ini tuh bisa nih. Jadi model yang di yang di UK. Oke. Atau Dia Jepang. ada ininya ya di sini ya. Jadi diamond yang cut-nya gitu ya. Yang ini ya diamond cut, yang Siap. ininya hitam. Two-tone Coba jadi deh. kelihatannya lebih mewah ya. Jadi two tone. Bawaannya soalnya single tone. Ini dia peleknya. Ya, ini yang baru, ini yang standar. Tuh, suaranya beda ya. Flow forming. Yang ini biasa casting. Nah, ini kalau kita lihat, dia kan bedanya yang ini 7,5, ini 8. Nah, ini kelihatan nih. Cuma beda dikit sih ternyata sih antara 0,5 ya. 0,5 inci, nggak terlalu banyak. Sama paling ini nih. Bebannya sih nggak bohong. Yang ini berat banget. Tuh, berasa. Yang ini jauh lebih ringan, tapi kuat. Dan dia max load-nya berapa nih ya? Kita lihat dari dalam, max load-nya ada di 690 kg. Nah, sayangnya si pelek lamanya ini, yang castingnya, dia nggak disebutin max load-nya berapa. Harusnya sih disebutin. Cuma ini sih berat banget. Nanti kita cek pakai timbangan berapa. Sama ini sih yang gue suka. Pas dibuka begini, kelihatan JF Luxury ternyata build quality-nya lebih bagus dibandingkan dengan pelek lamanya. Nih, kalau kita lihat dari sini, lihat dong. Ini tuh finishingnya masih bergelombang. Kalau ini finishingnya rapi. Tuh. Jadi berasa lebih mahal. Oke, kita mau nimbang ya. Ditaruhnya di pentil. Nggak nyampe. Masuk nggak? Oh bisa. Bisa. Berapa tuh? Tapi jangan dipegang kalau dipegang. 89,2 kg beratnya. 8,92 kg ya. Kalau Oke. di katalognya juga kurang lebih segitu sih Kak. Di katalognya juga segitu ya. 8,9 juga ya. 8,92 kg. Sekarang yang bawaan mobil nih. Yang originalnya. Berapa? 12, 13. Oke. Enggak, saya nahanin ini bawah. 13 13 setengah lah ya. 13 setengah pas. 13,4
13,46. 13,4,6. Gile. 4,5 kilo bedanya. Iya, 4,5 kilo. Habis gua hitung. Setengahnya loh. Setengahnya bener. Gila, jauh banget. Pantes larinya kagak ada. Jadi gue yakin ya, abis dicoba beda 4,5 kilo dikali 4 Yes. dan itu kan unsprung weight. Oke. Itu dia lebih jauh berpengaruh ke akselerasi dibandingkan beban yang ada di dalam mobil. Nah, kita lihat nanti perbedaan akselerasinya berapa. Dan tentu saja pasti lebih irit, Lebih irit karena lebih enteng. apalagi buat teman-teman yang mau mudik pakai JF Lovert aman kali ya kayak. Aman pasti. Oke, sekarang udah selesai, kita ganti pelek, tinggal tes akselerasinya gimana. Nah, coba ke sini deh. Ini kan ET-nya tadinya 35 ya. Standarnya Ah. 7,5 dengan insetnya 55 ET-nya. Oke, ini jadi berapa? Ini 8 ET38. 38. Iya. Oke, nah ini lihat jadi agak sedikit keluar. Tapi kalau dari kejauhan jadi bebek gitu. Kelihatannya jadi pas, Lebih meaty, lebih meaty. Iya. Jadi lebih oke lah. lebih oke. Nah, terus juga kita ganti bautnya. Ya, Ya. pakai baut aluminium. Aluminium. Soalnya baut aslinya kalau ditempel kurang begitu oke Kurang ya. oke. Aku titip pelek ya. Ya, Nah, boleh. thank you Brat. Thank you banget Kak Ridwan udah mampir ke All Your Wheel. Ya. Semoga sehat selalu lah, lancar rezekinya. Amin. Sama-sama. Amin. Sukses terus. Sip, thank you Kak kesempatannya. Ya, dadah. Oke, so far sih akselerasi sih berasa ya. Agak lumayan loh. Tadi kan lemot banget nih. Sekarang jadi lebih enteng larinya. Tapi kita nggak enak kalau ngomong nggak pakai data. Jadi habisnya kita akan coba. Kayaknya di sini enak nyoba nih. Kosong. Berapa sen? 14.05. 14.05. Jadi berkurangnya sekitar 0,7 detik ya. Iya. Wah, itu dia. Itu kita baru ngomongin soal akselerasi, belum ngomongin soal konsumsi bahan bakar. Tentunya kalau misalkan lebih enteng, ya pasti konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Soalnya dia larinya lebih gampang. Nah, seperti yang gue bilang, ngurangin beban di pelek itu pengaruhnya banyak. Terutama dari akselerasi ya. Bisa berkurang sampai 0,75 detik dari yang seharusnya. Nah, terus konsumsi bahan bakarnya gimana? Tentu saja pasti semakin irit. Cuma sayangnya kita nggak ngetes di sini sekarang. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga berapa harganya, velg ini harganya 8,5 juta di luar ban. Jadi kalau misalkan kalian punya budget gitu mau ganti ban, jadi kalau kalian punya budget pengen ganti pelek tapi nggak mau ganti ban, berhubung HR-V ini udah 18 inci, bisa pakai ban bawaannya. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.